adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Jumat. Tapi hari ini bukan Jumat biasa. Kenapa bukan Jumat biasa? Karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang lebih dikenal dengan nama Jumat Agung. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung, kakak mau mengingatkan bagi adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya, kakak mau memberi waktu dalam hitungan ke-10 kepada adik-adik untuk mengambil Alkitab dan juga alat tulisnya. Oke, kakak beri waktu dalam hitungan ke-10. Kalian sudah duduk kembali dengan rapi dan siap melakukan ibadah. Kakak mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah duduk dengan rapi kembali. Kita memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita memulai ibadah kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Judulnya yaitu Kami Puji dengan Riang. Ayo Kak. Terima
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi adik-adik sekalian. Sekarang Amang mau bertanya, hari apakah sekarang? Ya, benar, hari Jumat. Tetapi kita mengapa beribadah? Nah, itu dia. Karena kita memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus. Untuk itu, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyinya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgata. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang sudah kutulis, tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita memperingati hari ini, hari kematian daripada Tuhan Yesus, tentunya mengapa Yesus mati? Apakah itu pilihan dia? Apakah memang dia sendiri yang melakukan itu? Tentu bukan. Tetapi itu adalah pengorbanan diri Yesus atas pengutusan dia oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Tentunya ketika Tuhan Yesus akan menjalani ataupun menghadapi penyaliban itu, bukan berarti dia dengan hati yang senang. Sepanjang malam hingga pagi menjelang Yesus, tentu bisa saja dia tidak tidur, harus menghadiri pengadilan yang memihak, kejam, dan tidak adil. Ia pasti mengalami kelelahan karena dia memikirkan
apa yang harus dia jalani. Sungguh penderitaan yang tidak dapat terkatakan. Suatu penderitaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan manusia di dunia ini. Padahal sebenarnya Yesus tidak seharusnya menderita. Pilatus sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak membuat kesalahan yang membuat dia pantas dan layak untuk dihukum mati. Tetapi ia tetap menjatuhkan hukuman mati ataupun salib bagi seorang penjahat yang kelas berat. Ia disamakan dengan dua penjahat yang lain seperti yang kita bacakan tadi. Dia disalib di tengah-tengah dan di sebelah kanan dan kirinya dua orang disalib. Dan yang sangat-sangat yang tidak masuk akal, Pilatus tidak berani menegakkan kebenaran. Sebaliknya ia mengatakan otoritas dengan mempertahankan tulisan yang terpasang di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan memang untuk menyindir orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka. Adik-adik sekalian, selain penderitaan oleh tubuh ataupun penderitaan fisik, Yesus juga mengalami penghinaan yang dasar. Dia dihina, diolok-olok, dan dia dipermalukan di atas kayu salib. Pakaian dan jubahnya dibagi dan diundi orang. Ia rela mengalami berbagai penderitaan dan penghinaan itu, agar kita manusia mendapat kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dan memang hal ini akan menggenapi apa yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Mazmur 22 ayat 19, sehingga membuktikan bahwa firman Tuhan selalu benar dan selalu tetap dan selalu dapat dipercaya, dan dia akan menggenapi pada waktunya. Nah, dengan demikian kita harus percaya apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menerimanya. Kita harus mengiyakan dan kita harus percaya tentang apa yang sudah dijanjikan. Dalam semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita masih dapat melihat bahwa Dia menunjukkan perhatian dan tanggung jawab untuk menyerahkan seluruh yang Dia kasihi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasih Allah menggerakkan, kasih Allah mengutus Kristus untuk datang ke dunia ini. Adik-adik sekalian, di atas salib Yesus berjuang antara hidup dan mati. Di atas salib, masa depan manusia dan masa depan dunia sedang dipertaruhkan oleh Dia. Tetapi, alangkah sangat mengecewakan. Beberapa meter dari tempat itu, para prajurit sedang santai untuk mengisi waktu senggang, memanfaatkan kesempatan hanya untuk mendapatkan sebuah jubah ungu tersebut. Apakah pergumulan salib tidak menyentuh hati mereka? Ataukah mereka tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka? Masa depan umat manusia dan dunia terletak pada pergumulan Yesus di atas kayu salib. Apakah kita merasakan juga perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Adik-adik sekalian, marilah kita melihat bahwa penyaliban Yesus sebenarnya itu harus ditujukan bagi manusia. Tetapi Yesus mau melakukannya. Tetapi Dia mau berkorban demi manusia yang berdosa. Tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia. Tetapi Dia bertanggung jawab demi tugas yang Dia harus emban dan harus Dia lakukan melalui
pengorbanannya di kayu salib. Nah, janganlah kita meniru apa yang dilakukan oleh para prajurit tersebut. Di saat orang lain sedang menderita menanggung sesamanya, tetapi para prajurit tersebut justru mengambil keuntungan dari kematian Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus menderita di kayu salib, para prajurit tersebut justru saling berebut dari apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita justru harus melihat dan merasakan penderitaan daripada Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, janganlah kiranya kejahatan terpancar dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan tersebut. Tetapi marilah, apakah tindakan kita, apakah perbuatan yang kita harus lakukan pada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan? Marilah kita saling merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita untuk berbuat dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Salib Yesus adalah kemenangan. Salib Yesus adalah kuasa daripada Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Kematiannya memang ditentukan Allah untuk membereskan setiap persoalan dosa manusia. Dan sekarang mari kita katakan, aku akan meninggikan salib Kristus, karena salib itu adalah lambang kemenangan Yesus atas kuasa dosa-dosa dan maut. Adik-adik sekalian, mari merenungkan penderitaan Tuhan Yesus. Dia menderita bagi kita manusia berdosa. Dia menderita bukan karena perbuatan jahat yang dilakukannya, tetapi untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga di dalam kehidupan kita setiap hari, marilah untuk menghindari perlakuan dosa. Marilah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah marah. Mari menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah berduka, karena Dia telah menebus kita melalui kematian daripada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, ketika Engkau rela berkorban demi manusia, rela berkorban demi kami umat yang berdosa ini. Biarlah melalui peringatan pada hari ini, kami dapat bertobat, kami dapat menghindari segala perbuatan-perbuatan kedosaan. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat merayakan atau selamat memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Ayo Kak. Hanya oleh darah Yesus.
betapa besar cintanya Tuhan kepada kita, kepada adik-adik dan kepada kakak, sehingga Tuhan Yesus rela dan mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan adik-adik dan kakak. Untuk itu adik-adik, mari kita belajar untuk berterima kasih sama Tuhan atas cintanya Tuhan dengan cara hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hidup yang baik dan benar di hadapan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya hidup yang baik dan benar itu apa sih Kak? Maksudnya adalah adik-adik hidup senantiasa melakukan perbuatan baik, bertutur kata yang baik dan bersikap yang baik terhadap orang-orang di sekitar adik-adik, menjauhi larangan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Roy. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Ayo Kak. Halo adik-adik, selamat hari Jumat Agung untuk kita semuanya. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini karena Kau masih menemani kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, Tuhan yang ajar kami dapat kami bisa mengerti. Terima kasih Yesus, kalau untuk bersyukur padamu. Amin. Oke adik-adik, kita buka kitab kita dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kita ikuti bersama-sama Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yesus disalibkan. Sebelum memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis."
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ada adik-adik, demikian firman Tuhan. Berbicara tentang Yesus disalibkan, mungkin kita sudah sering mendengarnya dan kita sudah menonton filmnya Passion of the Christ. Dalam film tersebut, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi sebelumnya ia ditangkap di Taman Getsemani, dan juga ia dicambuk, disiksa. Bagaimana dia mendapat olok-olok ketika dia ingin membawa salibnya ke Bukit Golgota. Dia diludahi, bahkan dipukul, ditinju, dicemooh, hingga orang berkata, selamatkanlah dirimu. Mereka ingin agar Yesus itu melari dari tugasnya sebagai juru selamat kita. Tahukah adik-adik, apa yang kira-kira bisa menggantikan pengorbanan Tuhan Yesus di dunia ini? Emas, mur, rumah, kendaraan, apapun itu, mahal pun itu, tidak ada harganya dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela menjadikan dirinya disalib di Bukit Golgota. Dia dibuat seperti seorang penjahat yang ada di kanan kirinya. Bagaimana dia diperlakukan dengan adil. Untuk itu adik-adik, janganlah kita untuk berbuat dosa lagi. Karena apa pengorbanan tersebut agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus tidak mengharapkan kita untuk membayar pengorbanannya, tapi dia meminta kita untuk percaya kepadanya agar kita beroleh hidup yang kekal. Sama seperti terus di Yohanes 3 ayat 16. Kita buka dahulu. Oke, mungkin yang sudah hafal kita bisa sama-sama mengucapkannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu kita ajarkan agar kita percaya kepadanya, agar kita tidak binasa. Sama seperti yang dibilang Amang Pendeta di khotbah sebelumnya, Amang itu bilang agar kita meninggikan salibnya, kita tinggikan agar kita bisa menjadi orang yang percaya lagi. Kita beroleh hidup yang kekal juga. Janganlah kita untuk berbuat hal yang tidak baik, kita belajar untuk bisa perbaiki dimanapun kita berada dan kepada siapapun juga. Karena salib itu adalah lambang kemenangan untuk kita semua, dan kita patut bersyukur untuk pengorbanan telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oke adik-adik, selamat berjumat agung, selamat ber-Good Friday. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Tuhan, terima kasih untuk mensyukuri untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, ajari kami untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi pada kami, kepada kehidupan kami juga Tuhan. Tuhan juga berkati semua orang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati melalui pekerjaan dan juga jika mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Oke adik-adik, karena ini temanya tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Abang minta untuk adik-adik membuat gambar salib. Kemudian adik-adik hias salib tersebut. Nanti setelah selesai, adik-adik bisa foto bersama dengan hasil karyanya. Nanti diupload di grup Orto kelas 56. Kalau Alkitab tersebut bisa ditaruh di Alkitab sebagai pembatas Alkitab atau sebagai hiasan. Karena nanti karya tersebut untuk membuat kreativitas kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih adik-adik, dan selamat berjumat agung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, nanti bisa ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah sini. Adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa atau ke opung atau ke saudaranya untuk membantu mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau bisa juga adik-adik menitipkan persembahan adik-adik ke mama atau papa atau saudara-saudaranya yang datang beribadah ke gereja.
Bisa ya Derika? Oke, sebelum menutup ibadah kita hari ini, Kakak dan Kak Tiara mau mengucapkan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari Kakak, Kak Tiara, dan adik-adik kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, taat, menghormati dan mengasihi sesama kita, dan juga mematuhi perintah orang tua kita. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang dan mengasihi kita. Oke? Kakak, kita akan menutup ibadah kita. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya kepada kakak dan juga kepada adik-adik, di medley sama lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke, siap ya? Oke Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta dan Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat Jumat Agung adik-adik. Shalom. Hosanna to the King.